Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 626-630. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Guchen masih menjawab telepon. Dia sedang melakukan bisnis di kota Sichuan sebelumnya, jadi dia mengabaikan Guanxin. Tapi sekarang dia punya waktu, bukankah berlebihan jika sengaja berpura-pura tidak melihatnya? Dia menjawab panggilan itu dan terkekeh, "Halo. Saudara Gu. Tolong. Bantu aku." Suara tak berdaya Guanxin terdengar lebih dulu dari ujung telepon yang lain. Pada saat ini Guchen segera panik, mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" Selama berada di dalam Jiangsu, Guchen dapat membantu. Ada beberapa orang yang melihatnya. Jam 2 siang. Di lantai 6 Departemen Ortopedi Rumah Sakit Kota Jiangsu. Terima kasih banyak. Ayah Guanxin, yang kakinya dibalut, memandangnya dengan air mata rasa terima kasih dan berkata. Ibu Guanxin sangat bersyukur hingga dia hampir berlutut, dan Guchen segera membantunya berdiri. "Bibi, itu hanya ranjang rumah sakit, itu bukan masalah besar," katanya dengan ekspresi malu di wajahnya. Ayah Guanxin mengalami patah kaki saat menarik batu saat membangun jalan di desa. Karena cederanya agak serius dan sepertinya meridiannya rusak, rumah sakit daerah merekomendasikan amputasi segera. Jika anggota tubuh ini diamputasi, bukankah tulang punggung keluarga Guan akan roboh? Jadi Ibu Guanxin tidak rela membiarkan rumah sakit mengamputasi kakinya meskipun dia dipukuli sampai mati. Inilah yang membawa orang-orang ini ke Jiangsu, tetapi ketika mereka tiba di rumah sakit besar ini, mereka awalnya tinggal di bangsal, tetapi dalam 2 hari mereka dibawa ke koridor. Udara sangat dingin di dalam, dan lebih sangat dingin di luar koridor. Tidak tertahankan bagi orang yang masih hidup untuk tinggal di sini, apalagi orang yang terluka. Selain itu, ayah Guanxin telah dirawat di rumah sakit rakyat Jiangsu selama beberapa hari, namun kakinya masih bernanah dan menderita demam ringan. Akibatnya, rumah sakit meminta mereka untuk keluar hari ini. Guanxin, seorang gadis, memiliki banyak kemampuan. Tapi dia hanyalah seorang pelajar. Jika para dokter dan perawat ini bersikeras memintanya untuk membawa orang tuanya keluar dari rumah sakit, dia hanya bisa berlutut dan memohon pada mereka. Namun dokter mengatakan bahwa dalam waktu 3 jam, ayah Guanxin harus pergi dari sini dan mengosongkan ranjang rumah sakit untuk orang lain. Dipaksa tidak punya pilihan, Guanxin menghubungi Guchen. Tanpa diduga, dia memecahkan masalah terbesar keluarga hanya dengan satu panggilan telepon. "Terima kasih, Saudara Gu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Guanxin memandangnya dengan rasa terima kasih dan berkata. Guchen melambaikan tangannya sedikit, "Ini hanya masalah kecil. Selain itu, ketika aku pergi ke rumahmu hari itu, Paman Guan secara khusus menyembelih seekor ayam jantan besar untuk aku makan. Aku tidak pernah melupakan kebaikan itu. Haruskah aku mengatakannya atau tidak? Paman, aku akan membunuh yang lain ketika aku punya kesempatan, aku serakah sekali." Mereka bertiga tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Keserakahan hanyalah satu aspek. Akankah orang kaya seperti Guchen kekurangan ayam? Oke. Xiao Gu, saat kakiku sudah sembuh, aku akan membuatkanmu ayam putih untuk dimakan saat aku kembali. Ayah Guanxin berkata sambil tersenyum hangat, "Hanya saja lingkungan keluargaku tidak bagus, jadi jangan membencinya." "Apa yang kamu bicarakan, Paman? Aku hanya seorang anak dari pedesaan. Aku bisa terbiasa dengan hal itu." Guchen juga mengangguk sedikit dan tersenyum. Dalam perbincangan tersebut, ia juga mengetahui bahwa lebih dari separuh jalan di desa tersebut telah diperbaiki. Seharusnya diperbaiki dalam 2 hari dan dikeringkan selama seminggu sebelum dapat dibuka untuk lalu lintas. Saat itu, bahan obat sudah bisa diangkut keluar desa. Kakinya tidak sengaja terpeleset dan dia terjatuh dari tebing. "Hei, saya tidak tahu apakah saya bisa menyelamatkan kaki saya." Ayah Guanxin menghela nafas dan berkata. Guchen membuka tutupnya dan melihat ke arah kaki yang ditutupi plester. Samar-samar dia bisa mencium bau dari dalam. Ayah Guanxin mengira itu adalah bau kakinya sendiri, dia cepat mencoba bangkit kembali karena malu. "Maaf, Xiao Gu. Orang pedesaan bekerja di ladang sepanjang tahun, jadi kaki ini pasti memiliki sedikit bau, maaf." Dia berkata dengan nada meminta maaf dan meletakkan kakinya di bawah selimut. "Tidak, ini bukan bau kaki. Ini adalah ulcerasi dan bernanah di dalam." Cahaya putih muncul di tangan Guchen, dan pisau kupu-kupu sudah ada di tangannya. Perban di kakinya sudah robek saat ini, seperti yang diduga. Mungkin patah kaki. Lukanya, ditambah dengan perban, menyebabkan lukanya sembuh terlalu lambat, sudah membusuk dan mengeluarkan nanah, sehingga berbau tidak sedap. "Paman Guan, dalam kasusmu,
jalan yang harus ditempuh masih panjang untuk diamputasi. Jika Anda menunggu sampai kaki menjadi hitam dan mati rasa, maka kaki tersebut harus diamputasi. Melihatnya sekarang, masih ada harapan. Gu Chen mengangguk sedikit dan berkata, sama seperti sayuran hijau, jika sudah sedikit layu, apakah mungkin dibuang dan dibuat untuk bisa dimakan? Sayuran ini akan menjadi hitam. Pada saat itu, harus dibuang. Sel-sel manusia ini memiliki lapisan metabolisme baru dan memiliki fungsi regeneratif. Menurut kondisi kaki ayah Guanxin, sangat mungkin untuk menggiling bahan obat Tiongkok menjadi bedak dan taburkan di atasnya. Jarum perak merangsang titik akupuntur untuk pengobatan. Hanya saja kakinya sangat borok sehingga kebanyakan orang tidak dapat menemukan titik akupuntur, tapi untungnya Gu Chen bisa. Langkah kaki terdengar di luar pintu, dan terdengar suara ketidakpuasan. Guanxin tanpa sadar bersembunyi di belakang Gu Chen, itu dokternya, dia garang. Dia mengusir kami. Saya melihat seorang pria berkacamata masuk. Dia tidak terlihat terlalu tua, berusia 20-an, tetapi dia bisa menjadi dokter di usia yang begitu muda, itu luar biasa. Mungkin dia mengira dia sangat hebat, dan dia berbicara dengan arogan kepada perawat dan pasien di bawahnya. Bukankah aku sudah menyuruhmu keluar dari rumah sakit? Mengapa kamu masih diatur untuk diterima di bangsal? Siapa yang secara khusus mengaturnya? Dokter muda itu meraung dengan marah. Perawat kecil di sebelahnya berlari dan berkata dengan lembut, Dokter Li, itu Tuan Tian yang mengaturnya. Tuan Tian. Apa pedulinya orang tua dari rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok itu tentang apa yang kita lakukan di sini? Selain itu, saya adalah direktur lantai ini. Mengapa Anda tinggal di rumah sakit ketika kaki Anda patah? Saat ini tempat tidur rumah sakit sangat terbatas. Apakah mungkin untuk berdiri di toilet tanpa buang air besar? Atur untuk segera dipulangkan. Pemuda berkacamata berkata dengan marah. Selama 2 hari dia dirawat di rumah sakit, dia akhirnya menyadari bahwa Guanxin dan yang lainnya hanyalah segelintir orang luar yang menginginkan uang tetapi tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Untungnya putri mereka terlihat cantik. Beberapa kali, dia memberi isyarat kepada Guanxin untuk pergi ke mobilnya di malam hari untuk berbicara tentang kondisi ayahnya, tetapi Guanxin selalu menolak, jadi dia segera pergi dengan marah dari rumah sakit. Dia mengira dia telah menjadi dokter kepala di usia muda. Perawat kecil bahkan selalu berinisiatif untuk merangkak ke tempat tidurnya. Berapa banyak anggota keluarga pasien yang bersedia tidur bersamanya hanya untuk mendapatkan tempat yang lebih baik melalui pintu belakang untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tapi Guanxin berani menolaknya. Gu Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah ini niatmu atau niat rumah sakit? Mendengar kata-kata Gu Chen, dokter pria muda itu tampak sedikit bingung, tetapi detik berikutnya dia berteriak dengan marah dan percaya diri, maksud saya, rumah sakit ada di sini untuk merawat orang yang membutuhkannya. Jika Anda tidak punya uang untuk berobat, sudah kubilang, amputasi atau keluar. Kenapa kamu masih di sini, menggunakan asuransi kesehatan pedesaan untuk berobat? Orang miskin yang tidak punya uang tidak boleh berobat. Jepret. Gu Chen menamparnya dengan punggung tangannya, dan ada cahaya dingin di matanya, maksudmu, orang miskin tidak boleh hidup. Pernahkah kamu memikirkannya? Segala sesuatu yang kamu miliki hari ini karena kerja keras orang-orang miskin. Kekayaan dunia dikuasai oleh 0,1% rakyat, dan 99,9% sisanya ada di tangan rakyat. Hanya bekerja untuk sebagian orang. Apakah menurut Anda lebih mulia dari orang-orang miskin itu? Jelas tidak demikian. Tidak ada bedanya jika satu bahu membawa kepala yang lain. Kaisar hanyalah manusia biasa, mereka semua kaya dan berkuasa, jadi siapa yang akan bertani dan siapa yang akan membayar pajak? Kamu berani memukulku. Beraninya kamu memukulku. Dokter pria muda itu menunjuk ke arah Gu Chen dan berteriak. Meskipun dia sangat marah, dia hanya berani mengarahkan jarinya ke hidung Gu Chen untuk marah dan tidak berani melawan. Melihat Gu Chen memukul seseorang, Guanxin dengan cepat meraih pergelangan tangannya dan berbisik, Saudara Gu, dia memiliki hubungan yang sangat kuat. Bahkan dekan pun sedikit takut padanya. Bukankah dia akan membalas kita nanti? Di Jiangsu, dia tidak mampu. Kata Gu Chen dengan nada tenang. Dia hanyalah direktur kecil sebuah rumah sakit. Sejujurnya, dia tidak menganggapnya serius. Pergi. Panggil keamanan dan usir orang-orang ini keluar dari rumah sakit. Rumah sakit kami tidak menerima orang yang meremehkan dokter. Dokter laki-laki muda itu menoleh dan berteriak ke arah perawat muda di sebelahnya. Perawat muda ini semuanya berusia awal 20-an. Di mata mereka, perintah dokter adalah perintah atasan mereka, dan mereka tidak pernah berani untuk tidak menaatinya. Dengan kata lain, dokter kepala tidak pernah memperhatikan perawat-perawat kecil ini. Mungkin mereka seperti pembantu yang bermain satu sama lain ketika mereka ingin bermain, dan mengesampingkan mereka ketika mereka tidak ingin bermain. Dokter Li,
Tempat tidur pasien ini diatur secara pribadi oleh Dr. Tian. Jika kita ingin mengusirnya, apakah kita perlu memberitahu? Perawat kecil di sebelahku berkata dengan lembut. Jepret. Dokter laki-laki muda itu menamparkan wajah perawat itu dengan punggung tangannya. Sialan. Saya memiliki keputusan akhir di lantai ini. Apakah kamu ingin melawanku juga? Apakah Anda ingin menjadi karyawan tetap? Dokter laki-laki muda itu menunjuk ke arahnya dan meraung. Perawat itu sangat bersalah. Dia hanya seorang perawat peserta pelatihan, dan ada orang-orang di kedua sisi yang dia tidak mampu untuk menyinggung. Dia hanya melakukannya dengan santai. Hanya satu kalimat. Suara sepatu kulit di lantai datang dari luar. Pintu di belakang punggungnya terbuka. Dia cukup tua, tapi penuh energi. Sekilas, dia terlihat seperti orang yang menjaga dirinya dengan baik. Orang tua ini tidak lain adalah Tuan Tian, Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok yang sebelumnya bersaing dengan Gu Chen dalam keterampilan medis. Tuan Tian telah berpikir untuk membandingkan keterampilan medisnya dengan Gu Chen, tetapi dia tidak pernah dapat menemukan peluang. Hari ini dia menerima telepon dari Gu Chen, dan menyetujui semua permintaannya. Dia membantu ayah Guan Xin pindah ke bangsal kelas atas, dan dia juga menghemat uang untuk biaya pengobatan dimanapun dia bisa. Jika dia tidak bisa, dia lebih suka mensubsidinya dari kantongnya sendiri. Cobalah untuk mengontrol biaya pengobatan sampai pada titik di mana biaya tersebut akan diimbangi setelah penggantian biaya asuransi kesehatan. Alasannya adalah untuk mendapat kesempatan berdiskusi secara nyata dengan Gu Chen di bidang akademis pengobatan Tiongkok. Tak perlu dikatakan lagi, Tuan Tian sangat menyukai pengobatan Tiongkok. Dia juga sangat berharap untuk melihat Gu Chen secara pribadi menyelamatkan orang lagi. Bagaimanapun, dia masih harus belajar di masa tuanya. Orang-orang muda memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dia juga harus belajar dari kekuatan dan kelemahannya. Justru karena Gu Chen percaya pada etika medisnya maka dia memanggilnya untuk meminta bantuan. Li Jinming, suaramu sangat keras. Tuan Tian berkata dengan dingin dari seberang koridor dengan tangan di belakang punggungnya, saya belum pensiun, dan Anda berencana untuk mengambil keputusan akhir di rumah sakit ini sendirian. Bukan itu maksud saya. Dokter pria muda ini berkata ketika dia melihat Tuan Tian datang, matanya sedikit mengelak, dan dia dapat mengatakan beberapa hal di belakang punggungnya, tetapi dia tidak berani mengatakannya di depannya. Namun, anak muda memiliki kepribadian yang lebih agresif, sehingga Li Jinming tidak berniat menjelaskan sama sekali. Saya hanya berbisnis. Kaki ini sudah tidak berguna. Saya menyuruhnya untuk amputasi, tetapi mereka menolak, jadi saya harus mengusirnya. Li Jinming memegang tangannya dan berkata dengan dingin, itu bukan salah saya, rumah sakit yang melakukannya selalu. Ini bukan tempat untuk mengumpulkan kain perca. Jika Anda punya uang, Anda bisa mendapatkan perawatan medis. Jika Anda miskin, berarti Anda tidak layak hidup. Tuan Tian berkata dengan marah padanya. Tuan Tian, jika sampah semacam ini masih tertinggal di rumah sakit, dia akan merusak reputasi. Gu Chen berdiri di samping dan mencibir sambil memegang tangannya. Hal ini membuat Tuan Tian tersenyum canggung, dan buru-buru berjalan ke arahnya dan berbisik, Gu Xiaoyou, kamu mungkin tidak tahu, dia memiliki latar belakang dan memiliki hubungan dengan keluarga Jiang, yang tidak mudah untuk dihadapi. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan menangani masalah ini untukmu. Keluarga Jiang. Ya, itu keluarga Jiang, jadi cobalah untuk tidak menimbulkan masalah. Gu Chen awalnya tidak ingin mendalami masalah ini lebih dalam, namun jika pria bernama Li Jinming ini terus berada di rumah sakit, saya khawatir bagian ortopedi akan dipenuhi kekacauan akibat dirinya. Akankah kelak ada pepatah yang mengatakan pintu rumah sakit terbuka lebar, dan kalau sakit dan tidak punya uang, jangan masuk. Dan sekarang sudah banyak orang yang tahu cara menggunakan asuransi kesehatan, tapi dia masih meremehkan orang yang menggunakan asuransi kesehatan. Seorang dokter seperti ini dengan pandangan yang salah, meskipun keterampilan medisnya sangat baik, akan menjadi momok dan kanker jika dia tetap tinggal di rumah sakit. Berdiri di dekatnya, Li Jinming samar-samar mendengar kata, keluarga Jiang, yang menunjukkan bahwa Tian masih sangat memperhatikan di belakang panggungnya, yang membuatnya semakin bangga. Kaki-kaki ini sudah lama tidak ada gunanya. Kalau tidak diamputasi, kamu akan mati. Saat itu, seluruh tubuh akan memborok dan sumber penyakit akan tertular. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Bagaimanapun, saya adalah orang yang berpendidikan tinggi, dan saya juga menerbitkan 2 makalah di bidang medis tahun itu. Makalah tentang degenerasi tulang ini telah menyebabkan diskusi luas di dalam dan luar negeri, tetapi Anda tidak percaya apa yang saya katakan. Li Jinming memegang tangannya dan mencibir, orang tua, kamu sangat bertele-tele, tidak heran kamu hanya bisa tinggal di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok selama sisa hidupmu. Gu Chen memandangi kaki ayah Guan Xin yang mengalami borok, lalu menoleh ke arah Li Jinming dan berkata dengan suara yang dalam, kamu bahkan tidak tahu cara menjadi dokter, jadi mengapa kamu menulis makalah?
Kamu sombong sekali. Apa maksudmu? Jinming menggeram padanya. Ulcerasi lokal telah melukai saraf, dan belum mencapai titik amputasi. Apakah Anda percaya bahwa saya dapat membuatnya segera berdiri dalam waktu setengah jam? Dan saya menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok yang paling Anda benci. Kemunduran pengobatan tradisional Tiongkok tidak berlangsung lama, terutama para dokter yang pernah belajar di luar negeri, mereka semakin meremehkan pengobatan Tiongkok. Orang-orang Tiongkok memandang rendah keterampilan medis negara mereka sendiri, jadi bagaimana para ahli asing bisa menganggap tinggi pengobatan tradisional Tiongkok? Tuan Tian juga seorang pria yang jujur. Dia melihat kaki ayah Guanxin yang mengalami borok dan berpikir keras, Gu Xiaoyou, ini. Saya khawatir ini sangat sulit. Saya melihat semua ototnya nekrotik, dan tulangnya mungkin terluka. Ketika Li Jinming mendengar Tuan Tian mengatakan ini, nadanya menjadi lebih tidak ramah. Tes, apakah kamu masih di sana? Jika saya bisa melakukannya, dia bisa berdiri lagi tanpa amputasi, dan saya tidak ingin melihatmu di rumah sakit ini lagi. Gu Chen menatapnya dan berkata dengan nada dingin. Li Jinming berpikir selama beberapa detik dan kemudian perlahan tersenyum dan berkata, oke. Jika kamu tidak bisa membuat dia berdiri dalam setengah jam, aku akan meminta penjaga keamanan untuk membuang semua sampah seperti kamu yang tinggal di lantai dasar. Oke. Ayo lakukan. Lihat. Guanxin menarik lengan baju Gu Chen dengan cemas dan berbisik, Saudara Gu. Dokter mengatakan sebelumnya bahwa ayah saya menderita nekrosis kepala femoral. Bisakah ini disembuhkan dengan pengobatan tradisional Tiongkok? Anda harus percaya dengan keterampilan medis yang ditinggalkan nenek moyang kita. Hua Tuo mampu melakukan kraniotomi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Anda masih tidak percaya pengobatan Tiongkok? Gu Chen menepuk pundaknya dan terkekeh. Segera, dia menelepon dan meminta Zhang Bao pergi ke Chen Yue untuk mengambil beberapa bahan obat, menggilingnya menjadi bubuk dan membawanya. Karena hanya butuh setengah jam, jadi dia hanya memberi waktu 15 menit kepada Zhang Bao. Setelah menerima pesanan ini, Zhang Bao bergegas ke perusahaan bahan obat Xingsheng tanpa henti. Untungnya, Gu Chen menelepon Chen Yue terlebih dahulu. Saat dia pergi, bahan obat sudah ada di sana. Saat ini, di rumah sakit. Gu Chen menyatukan kedua tempat tidur dan meminta ayah Guanxin melepas semua perban plester. Kakinya sudah mengalami borok, meskipun tidak dapat disembuhkan. Anda tidak boleh memakai perban atau plester. Otot perlu bernapas. Jika tertutup, sel tidak akan bisa bernapas. Jika tidak nekrotik, itu juga akan menyebabkan nekrosis kepala femoral. Bahkan Tuan Tian mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Semua orang dapat melihat bahwa plester tersebut memperburuk kondisi pasien. Gu Xiaoyou, bisakah ini masih bisa disembuhkan? Tuan Tian memandangnya dan bertanya dengan sedikit bingung. Dia mengangguk sedikit dan terkekeh, Tuan Tian, bukankah Anda selalu ingin melihat saya memberikan akupuntur untuk menyelamatkan orang? Maka kamu harus memperhatikan sekarang. Apakah kamu perlu membersihkannya dengan alkohol? Permukaannya sangat membusuk sehingga sulit menemukan titik akupuntur. Tidak perlu. Setelah mengatakan itu, Gu Chen langsung memasukkan 3 jarum perak ke titik Guanyuan, titik Yang Lingkuan, titik Taichung, titik Fenglong, Del. Saat ini, ayah Guanxin bahkan tidak merasakan apa-apa, tetapi di kaki ini sudah diisi dengan jarum perak padat. Lambat laun, semua orang melihat pemandangan yang sangat ajaib, yaitu hembusan nafas yang keluar dari kaki. Pertama-tama, ini bukanlah penyakit kutu air, melainkan seperti uap yang perlahan keluar dari badan kaki keluar. Ayah Guanxin memiliki butiran keringat sebesar butiran di dahinya, Xiao Gu, aku. Kenapa kakiku terasa panas sekali? Jangan bergerak, aku menggunakan jarum perak untuk merangsang titik akupuntur untuk mencapai efek resonansi. Gu Chen menghiburnya dan berkata dengan lembut. Li Jinming juga melihat ke waktu, aku bilang kamu sudah berjuang selama 20 menit, dan masih ada 10 menit lagi. Apakah kamu yakin dia masih bisa berdiri? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kepala femoralis ini menderita nekrotik, jadi dia perlu mengganti sumsum tulangnya atau anggota tubuhnya diamputasi. Sesederhana itu. Bagaimana orang miskin mampu membelinya? Diam. Tuan Tian berbalik dan berteriak kepadanya, tahukah Anda bahwa seorang dokter tidak akan pernah menyerah pada sudut pandang pasien sampai saat-saat terakhir? Beri saya pelajaran tentang pengobatan Tiongkok Anda. Saya mempelajari pengobatan Barat, dan metode Anda sudah ketinggalan zaman. Di mata pengobatan Barat, hanya ada yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Inilah mengapa pengobatan Tiongkok Anda sangat dikritik. Kamu. Tuan Tian sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Jika dia tidak melakukannya jika dia tidak memiliki latar belakang dan tidak mampu menyinggung perasaannya, dia akan mengusirnya dari rumah sakit. Segera, suara Zhang Bao datang dari luar pintu, dan dia berlari ke bangsal dengan berlari. Tuan Gu. Tuan Gu. Gu Chen berbalik dan memutar matanya ke arahnya, ini dia. Ini yang kamu inginkan.
Zhang Bao terengah-engah, memegang botol obat kecil dan menyerahkannya, kamu simpanlah. Kami hanya memiliki botol ini dalam waktu singkat. Jangan pecahkan. Kamu beristirahatlah di sebelah. Gu Chen mengedipkan mata dan memintanya untuk duduk di sebelahnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen membuka botol obat kecil dan menuangkan bubuk ke dalamnya ke luka yang membusuk. Ah! Ayah Guanxin langsung menjadi ganas. Sensasi perih yang parah membuatnya tak tertahankan dan ia menjerit meraung-raung. Apalagi saat ditaburi bedak ke lukanya, juga mengeluarkan suara terbakar. Tiba-tiba keluar asap putih. Saudara Gu, apa yang terjadi? Guanxin menelan ludahnya dengan lebih cemas saat dia berbicara. Melihat ekspresi ayahnya, sepertinya dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Ini akan segera baik-baik saja. Gu Chen bertindak dengan sangat tenang. Setelah 2 menit, daging busuk yang membusuk di kaki mulai memudar sedikit demi sedikit, dan mata merahnya juga menyatu sedikit demi sedikit. Asap putih yang dihasilkan dari penyemprotan bubuk obat juga berangsur-angsur menghilang. Rasa sakit ayah Guanxin berangsur-angsur hilang. Sungguh luar biasa. Tuan Tian mengacungkan jempolnya dan berkata dengan penuh semangat, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Bubuk obat ini benar-benar dapat menghentikan pendarahan dan melarutkan pembusukan. Luar biasa, jarum perak ini merangsang titik akupuntur, lalu menggunakan bubuk obat untuk menembus darah untuk mengaktifkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah. Mengapa saya tidak memikirkan metode ini? Mendengar apa yang dikatakan Tuan Tian, wajah Li Jinming di belakangnya juga sedikit berubah. Bisakah sedikit bedak menyembuhkan penyakitnya? Lelucon yang luar biasa. Dia masih menggelengkan kepalanya tak percaya, setengah jam telah berlalu. Nak, tipuanmu sudah selesai. Aku akan memanggil penjaga keamanan untuk datang dan mengusir kalian semua. Tapi tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memperhatikannya, bahkan perawat kecil di sebelahnya pun tidak. Dia memalingkan muka dan pura-pura tidak mendengar. Bengkaknya sudah berkurang. Sepertinya bengkaknya sudah berkurang. Pembengkakan di kaki ini sangat parah sebelumnya. Bahkan ketika Gu Chen menggunakan jarum perak untuk menentukan titik akupuntur, bengkaknya tidak hilang sampai bubuk obat ditaburkan di kaki yang mengalami borok. Apa yang kamu lakukan? Guanxin juga dengan cepat membantu ayahnya dan bertanya dengan bingung. Ayah Guanxin harus bangun dari tempat tidur dan mengambil beberapa langkah apapun yang terjadi, dan dia mendengar dengan telinganya sendiri bahwa Gu Chen bertaruh dengan Li Jinming. Tidak mungkin dia bisa membuat Gu Chen kehilangan muka saat ini. Bahkan jika dia belum sembuh, dia masih harus bangun dari tempat tidur dan mengambil beberapa langkah. Tulang femoralis ini nekrotik, tulangnya menghitam dan menjadi rapuh. Jika tidak hati-hati saat berjalan, bisa saja terjatuh ke lantai. Jika ia jatuh ke lantai, berarti tulang tubuh bagian bawah dan kakinya sudah mati total dan tidak bisa digunakan lagi, sehingga amputasi adalah satu-satunya pilihan. Li Jinming mengetahui kondisi ayah Guanxin. Dia menyaksikan kegembiraan itu dan berkata, ya. Bangunlah dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa tulang femoralis ini nekrotik dan tulangnya lunak. Itu tidak dapat menopang seluruh tubuh. Jika kamu melakukannya, tulang akan segera patah, dan kamu tidak akan dapat melakukan apapun tanpa amputasi. Mendengar ini, Guanxin dan ibunya terlihat sangat malu. Jika Anda tidak bangun dari tempat tidur, kaki Anda mungkin bisa diselamatkan di permukaan, tetapi jika Anda bangun dari tempat tidur, jika semua tulang di betis bagian bawah benar-benar patah, maka perlu dilakukan amputasi. Kakak Gu. Kaki ayahku. Guanxin menatapnya dan bertanya dengan suara rendah. Oke. Biarkan paman bangun dari tempat tidur, itu akan baik-baik saja. Dengan izinnya, Guanxin dan ibunya tidak lagi memblokirnya. Ayah Guanxin perlahan turun dari ranjang rumah sakit. Awalnya dia sangat berhati-hati karena takut kakinya patah. Namun setelah mengambil beberapa langkah, dia menemukan tidak ada yang salah. Ekspresi Li Jinming mulai sedikit berubah, apa yang membanggakan hanya mengambil beberapa langkah. Ini dianggap sembuh. Ayo, Paman Guan. Lakukan tarian untuknya. Gu Chen memegang tangannya dan tertawa kecil. Ketika ayah Guanxin mendengar ini, dia sedikit terkejut, tapi, apakah tidak apa-apa? Ya, percayalah. Lalu ayah Guanxin menari, bahkan melompat-lompat. Dia bahagia. Kakinya sembuh. Dia bisa berdiri kembali. Kakinya retak dan dia jatuh ke tanah, tapi sekarang masih tampak hidup dan menendang. Gu Chen menoleh dan memandang Li Jinming dan mencibir, Anda bertanya kepada saya tentang pengobatan Tiongkok. Penyakit yang tidak dapat Anda obati dengan pengobatan Barat dapat diobati dengan pengobatan Tiongkok. Penyakit yang dapat Anda obati dengan pengobatan Barat juga bisa disembuhkan dengan pengobatan Tiongkok. Singkatnya, penyakit yang sulit dan rumit bisa diobati dengan pengobatan Tiongkok. Biaya pengobatan Barat ratusan ribu untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkannya dengan beberapa ribu yuan. Apakah ini cukup jelas?
Kamu, Li Jinming sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Menurut teori pengobatan barat, jika tulang femoralisnya nekrotik, maka kaki tersebut harus diamputasi. Jika Anda berusaha sedikit saja untuk berjalan atau bekerja, semua tulang akan patah, tidak ada bedanya dengan amputasi. Beberapa rumah sakit telah mendiagnosis penyakit ini, apakah itu rumah sakit di kabupaten atau rumah sakit di Jiangsu, mereka semua mendiagnosis penyakit tersebut memerlukan amputasi, tetapi Gu Chen mampu melakukannya dalam waktu setengah jam. Bukankah dibutuhkan ratusan ribu untuk mengobati penyakit dan itu diobati pengobatan tradisional Tiongkok? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Saya ingin melakukan tes instrumen. Apakah Anda bercanda? Bagaimana pengobatan Tiongkok bisa menyembuhkan nekrosis kepala femoral dengan begitu mudah? Anda hanya bisa mengobati pilek, bagaimana Anda bisa menyembuhkan pengapuran tulang seperti ini? Jinming menggelengkan kepalanya dan berkata tidak percaya. Bagaimana dia bisa mempercayainya dengan mudah? Dia telah mempelajari pengobatan barat selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah menghargai pengobatan Tiongkok dari lubuk hatinya. Pengobatan Tiongkok hanya dimainkan oleh penipu. Dan dia juga mengejek Tuan Tian, mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok sudah lama ketinggalan zaman dan harus secepat mungkin dihilangkan seiring berjalannya waktu. Tapi hari ini, dia dikejutkan oleh Gu Chen, yang benar-benar mengubah pandangan hidupnya. Tuan Tian meletakkan tangannya di punggung dan berkata dengan dingin, lihatlah wajah pasien yang kemerahan dan kulit yang sangat bagus ini, apakah dia terlihat seperti orang sakit? Dan bisakah seseorang yang mengira kepala femoralnya nekrotik melompat-lompat seperti ini? Ini adalah pengobatan Tiongkok yang selama ini Anda anggap remeh. Jika Anda kalah, Anda kalah. Kirim prosedur pengunduran dirimu. Tahukah kamu siapa pamanku? Wajah Li Jinming berubah drastis dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, pamanku adalah Jiang Xingming. Jika kamu memecatku, kamu akan berakhir. Bukan aku yang memecatmu. Kamu sendiri yang bertaruh. Kata-kata seorang pria sulit untuk diikuti. Mungkinkah kamu bukan seorang pria? Jangan bertaruh dengan orang lain dengan santai. Aku tidak bertaruh. Bahkan perawat kecil di sebelahnya memandangnya dengan jijik. Itu saja. Masih ingin menjadi dokter kepala. Dia hanyalah orang yang masuk melalui koneksi. Jika dia tidak memiliki koneksi, bagaimana dia bisa menjadi dokter kepala di usia yang begitu muda? Belum lagi banyaknya keuntungan yang didapat dari posisi ini dalam setahun, bahkan lebih banyak lagi perawat junior yang dipromosikan kepadanya. Setiap tahun, perawat baru datang dan perlu bekerja sebagai asisten dokter kepala, dan mereka semua baru keluar sekolah pada usia 20 tahun. Tanpa tanda tangannya, mereka tidak dapat menyelesaikan magang. Entah berapa banyak perawat muda yang tertipu olehnya. Di satu sisi, dia menggunakan magang sebagai alasan, dan di sisi lain, semua orang juga menganggap pekerjaannya sangat bagus. Selain itu, dia adalah dokter kepala, jadi perawat kecil itu sangat ingin terjadi sesuatu dengannya. Bagaimana dia bisa rela melepaskan posisi ini? Jadi kamu akan menyangkalnya. Gu Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, yang paling aku benci dalam hidupku adalah orang yang mengingkari janjinya. Kamu boleh berjanji. Bagaimana dengan aku? Siapa bilang aku harus mengakuinya saat bertaruh? Tian tua. Teriak Gu Chen, menoleh ke arah Tian Lao dan terkekeh, sebagai wakil dekan, kamu seharusnya berhak mengeluarkannya secara langsung, kan? Tentu saja. Mengusirnya tidak masalah. Dia bisa dipecat, tapi tidak peduli siapa pendukungnya, Anda hanya perlu mengikuti peraturan dan ketentuan. Jika Anda bahkan tidak mengetahui kondisi pasien dan kemudian memulangkannya, kenapa kamu tidak memecatnya dan menyimpannya untuk tahun baru? Hal ini membuat Tuan Tian sangat bingung. Sejujurnya, dia sudah lama tidak bisa memahami orang ini. Dia selalu mendominasi, meskipun Tuan Tian sudah senior dan akan pensiun, dia juga masih menjadi wakil dekan di permukaan. Sekalipun dia tidak memiliki banyak kekuatan nyata, dia harus dihormati pada usianya yang sudah lebih dari 70 tahun. Tapi Li Jinming ini sama sekali tidak menghormati yang tua dan peduli pada yang muda, dan dia tidak pernah menganggap serius Tuan Tian sama sekali. Dan selama diskusi akademis, dia pernah secara terbuka menantang Tian, mengatakan di depan semua orang bahwa pengobatan Tiongkok tidak sebaik pengobatan Barat. Awalnya, kumpulan bakat di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok sedang melemah. Jika tidak, Tuan Tian tidak akan tetap menjabat ketika dia sudah berusia 70-an dan sudah pensiun. Alasan utamanya adalah rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok belum menemukan siapapun yang dapat memikul beban ini. Alasan mengapa Tian selalu optimis terhadap Gu Chen dan ingin dia datang bekerja di rumah sakit sebenarnya karena dia ingin dia mengambil alih shift-nya. Siapa sangka pemuda ini tidak berniat melakukan hal tersebut. Ia begitu ahli dalam bidang kedokteran namun ia tidak rela hanya menjadi dokter kecil di rumah sakit. Tuan Tian merasa menyia-nyiakan masa mudanya di rumah sakit adalah hal yang sia-sia, jadi dia tidak mengungkapkan pikirannya. Bahkan jika dia mengungkapkannya, hasilnya mungkin sama. Wakil Presiden,
Tidak sulit memecat dokter kepala, terutama karena paman orang ini adalah Jiang Xingchun. Keluarga Jiang memiliki saham di rumah sakit ini. Diperkirakan jika mereka dipecat hari ini, Li Jinming akan dapat kembali bekerja besok. Cih, apakah kamu berani memecatku? Li Jinming berkata dengan dingin sambil memegang tangannya. Tuan Tian masih ragu-ragu, tetapi ketika dia mendengar ini, dia langsung menjadi marah, pergi. Segera beritahu Departemen Personalia dan panggil pimpinan senior rumah sakit untuk membacakan di depan umum pemecatan Li Jinming, Direktur Departemen Ortopedi. Perawat kecil di sebelahnya mengangguk, oke, saya akan mencari kepala perawat dan memberitahu departemen lain. Orang tua, apakah Anda percaya bahwa jika Anda memecat saya hari ini, saya bisa kembali besok? Anda tahu, ya paman saya yang memiliki dokter di rumah sakit ini. Kamu hanya seorang pensiunan tua, kamu berani memecatku. Wajah arogan Li Jinming benar-benar terlihat tidak pantas untuk dipukul. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Apa yang terjadi? Hidup sekali. Suara Jiang Xingchun datang dari luar pintu, dan segera dia melihat seorang pria berjalan ke pintu dengan cepat. Paman. Li Jinming melihatnya memasuki pintu dan segera berjalan, dia berteriak dengan sedih, Paman, mereka menggangguku. Dekan Tian sebenarnya membantu orang luar dan bahkan ingin mengusirku. Ini. Jiang Xingchun awalnya ingin menanyakan kejahatannya kepada Tian Laoxing, tetapi Gu Chen terbatuk baik sengaja atau tidak sengaja di sampingnya. Ahem. Momen ini membuat Jiang Xingchun, yang baru saja memasuki pintu, mengangkat kepalanya dan melihat. Ketika dia melihat Gu Chen, matanya bersinar, dan dia berjalan ke depan dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan senyuman penuh hormat, mengapa Tuan Gu juga ada di sini? Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Apakah kamu di sini khusus untuk mendukung keponakanmu? Gu Chen memegang tangannya dan mencibir. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mengapa mereka terlihat saling kenal? Dan Jiang Xingchun sepertinya takut padanya. Tulang pinggang saya mengalami hernia baru-baru ini. Saya hanya datang ke sini untuk mengambil gambar. Siapa yang tahu bahwa orang ini sedang bertengkar dengan seseorang di sini? Saya tidak memikirkannya apalagi datang untuk mendukungnya. Jiang Xingchun tersenyum canggung. Tertawa, tapi kemudian dia menatap Gu Chen dengan ekspresi serius dan berkata dengan cemas, mungkinkah anak ini bertengkar dengan Tuan Gu? Lumayan. Gu Chen berkata dengan tenang. Itu tidak membuat Jiang Xingchun terlihat apapun, tetapi Jiang Xingchun tidak marah sama sekali. Dia hanya tersenyum canggung, iya, orang ini tidak pantas marah pada Tuan Gu. Belum lagi perawat kecil di sebelahnya yang terlihat bingung, bahkan Tuan Tian dan Li Jinming pun tercengang. Tidak memberikan wajah Jiang Xingchun di depan umum sama dengan menamparkan wajah keluarga Jiang, tapi dia tidak marah sama sekali. Paman, orang ini, bersama dengan orang tua ini, ingin mengeluarkan saya, tolong cepat dan usir mereka semua. Li Jinming menarik lengan pamannya dan berteriak. Dasar bajingan. Apakah kamu tidak punya mata? Minta maaf pada Tuan Gu. Jiang Xingchun mengerutkan kening dan meraung. Dia mengalihkan semua kemarahan yang baru saja dilontarkan Gu Chen padanya kepada keponakannya. Anak baik. Anda tidak dapat menyinggung begitu banyak orang di Jiangsu, tetapi Anda ingin menyinggung dewa kekayaan keluarga Jiang. Bagaimana bisa? Benar-benar bagus. Sekarang keluarga Jiang sedang bangkit, sementara Anda harus bergantung pada orang lain. Anda bahkan tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyanjung mereka. Aku tidak salah. Li Jinming masih memiliki kepribadian yang keras kepala dan berkata dengan marah sambil memiringkan kepalanya. Bagaimana mungkin orang seperti dia, yang dimanja sejak kecil, mengakui kesalahannya begitu saja? Cepat dan minta maaf. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Namun, Gu Chen melambaikan tangannya dengan ringan, tidak perlu meminta maaf. Jiang Xingchun berpikir bahwa dia terlalu malas untuk mempedulikannya, dan dia menghela nafas lega, Tuan Gu, keponakan saya telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Nak, bukankah begitu, Tuan, jangan tersinggung. Dia tidak layak menjadi dokter. Saya hanya akan mengatakan ini sekali saja. Gu Chen berkata dengan nada dingin. Kata-katanya tidak dapat dipertanyakan atau disangkal. Kali ini, Jiang Xingchun benar-benar malu. Semua orang mengira dia akan marah, tapi siapa sangka. Kembalilah dan ubah kariermu. Semangkuk nasi ini tidak cocok untukmu. Jiang Xingchun menoleh dan menatap keponakannya yang belum puas dan berkata dengan dingin. Sekarang dia berharap bisa mengalahkan keponakannya sampai mati, yang gagal untuk berhasil tetapi lebih dari gagal. Jika kita menyinggung orang lain, kita masih bisa menjadi penengah, tetapi jika kita menyinggung Gu Chen, tidak akan ada peluang untuk melakukan manuver. Dia adalah pria yang ingin memenangkan gelar seluruh provinsi. Jika Jiang Xingchun dan Gu Chen memiliki hubungan yang buruk mulai sekarang karena keponakannya yang tidak memuaskan, itu akan berlebihan. Gu Chen telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan membina keluarga Jiang,
keluarga Jiang, dan keluarga Sangguan menjadi keluarga kaya di masa depan. Jika Anda menyinggung perasaannya, bukankah itu berarti Anda kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan keluarga kaya? Ubah karirku. Li Jinming juga tercengang. Awalnya dia mengira pamannya ada di sini untuk mendukungnya, tapi ternyata dia juga bersama Gu Chen. Apakah kamu pamanku? Mengapa kamu membiarkan orang luar menindasku? Bentak. Akhirnya Jiang Xingchun tidak bisa menahannya lagi dan menamparnya dengan punggung tangannya. Kamu bajingan, jika kamu bukan keponakanku, kamu seharusnya sudah berbaring di parit untuk diberi makan ikan sekarang. Kamu menyinggung Tuan Gu, apakah 10 nyawa cukup sebagai kompensasi? Seluruh orang terkejut. Tuan Tian juga melirik ke arah Gu Chen secara sengaja atau tidak. Apakah anak kecil ini begitu kuat? Guan Xin juga memandangnya dengan heran. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa saudara Gu punya sejumlah uang, tetapi dia tidak menyangka orang ini berkuasa di Jiangsu. Tidak heran dia mengatakan bahwa siapapun yang berada dalam kesulitan bisa datang kepadanya. Bersambung.